Kantor Staf Presiden Jumat kemarin mengeluarkan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia yang bertujuan menyamakan informasi dan antisipasi di sejumlah bidang dan fasilitas publik terkait pencegahan COVID-19, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Lalu bagaimana implementasinya, kita akan membahasnya bersama Deputi 5 KSP Jalaswari Pramodawardhani. Selamat malam Mbak Dani. Selamat malam Mbak Rara. Mbak Dani, ini mengenai protokol kesehatan yang baru saja dirilis oleh KSP kemarin. Apa yang menjadi pembeda dengan protokol kesehatan yang sebelumnya juga pernah dirilis di Januari tahun ini? Ya betul, kita ketika Corona-19 ini kemudian muncul di media dan kita kemudian beramai-ramai merespons, sebetulnya kita sudah memiliki regulasi tentang peningkatan kemampuan mendeteksi, kemudian mencegah dan merespons wabah penyakit pandemi global. Dan itu kemudian diturunkan dalam protokol-protokol termasuk di dalamnya adalah protokol kesehatan. Kemudian kalau ditanya apa yang membedakan yang dulu dengan sekarang, karena sebetulnya betul kata Mbak Rara bahwa ini penyesuaian, terus kemudian melihat dinamika penyakit itu sendiri dan lain-lain. Kita memang terus-menerus mencoba memperbaiki, merevisi dan lain-lain. Salah satunya mungkin adalah bagaimana call center itu ada, memudahkan kepada masyarakat untuk menanyakan apa saja yang terkait corona COVID-19 ini ke Kementerian Kesehatan, yaitu call center yang tadi disebutkan 119 extension 9. Dan selain itu kita juga bicara tentang do and don'ts-nya seperti apa. Bagaimana masyarakat ketika pertama kali mengalami atau merasakan berdasarkan riwayat perjalanan, berdasarkan apa yang dirasakan, itu kira-kira apa yang dilakukan dan kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan. Nah, selama ini kita tahu sebetulnya protokol ini sudah ada, Mbak, hanya kami mempublikasikannya kembali kemarin itu. Artinya siapa yang menjadi target dari protokol kesehatan untuk yang kali ini, Mbak Dani? Saya rasa semua masyarakat Indonesia ya, Mbak. Ini kan protokol masyarakat dan stakeholder. Iya, stakeholder. Jadi sebetulnya protokol ini kan bicara semacam SOP, standar operational procedure. Jadi bagaimana kita di kementerian lembaga itu melakukan upaya-upaya terkait dengan penanganan COVID-19 ini yang kalau masyarakat itu melihat misalnya, oh ini ada jaminan kepastian gitu bahwa kesehatan kita sudah ditangani dengan baik. Dan kemudian protokol ini juga berisi tentang himbauan kepada masyarakat itu sendiri bahwa masyarakat perlu melakukan ini dan segala macam. Artinya tujuannya salah satunya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini sudah kemudian direncanakan ataupun diantisipasi dengan matang, seperti itu ya Mbak Dani. Tapi ini kan ada protokol kesehatan, di dalam protokol yang kemarin dirilis ada protokol kesehatan, komunikasi, pengawasan perbatasan, area pendidikan, area publik dan transportasi. Nah ini kan ada 5 protokol, bagaimana mengawal agar kelima protokol ini dapat dipahami dan diimplementasikan dengan standar yang sama di seluruh tanah air? Ya, ini kita memahami bahwa protokol-protokol ini kan perlu diturunkan lagi menjadi mungkin bahasa yang sederhana, diksi yang sederhana, yang bisa dipahami masyarakat dan lain-lain. Nah, saya rasa kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Jadi kita salah satu diantaranya adalah bagaimana mengoperasionalkan sampai masyarakat tahu. Misalkan sebagai contoh, kami kan mengadakan rakor dengan kementerian lembaga terkait. Salah satunya misalkan Mendagri sudah mengirimkan radiogram ke provinsi, ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, yang kemudian akan disebarkan ke bawah, tentu saja dengan kampanye sosial atau nasional yang bahasa-bahasa sederhana. Dan kita jangan lupa juga bahwa kalau kita bicara tentang kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, saya rasa justru di pemerintah daerah dengan segala turunannya sampai di tingkat RT, RW itu penting disosialisasikan. Misalnya, kita ini kan punya modal sosial yang luar biasa. Modal sosial itu misalnya terimplementasikan dalam komunitas-komunitas yang guyup. Misalnya dalam arisan RT atau kemudian PKK, posyandu dan lain-lain. Saya rasa itu semua masyarakat ikut
ikut bertanggung jawab menginformasikan ke tetangganya, ke masyarakat lainnya agar bagaimana mencegah. Jadi ini semacam persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi dengan gerakan sosial bersama. Artinya harus ada sosialisasi dengan strategi yang sangat betul ataupun yang sangat sesuai dengan tepat sasaran. Nah, Mbak Dani, kita akan berbicara lagi mengenai strategi sosialisasi dari protokol kesehatan utamanya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan Mbak Dani mengenai protokol kesehatan yang di dalamnya ada berbagai macam protokol dari mulai kesehatan, komunikasi, pendidikan sampai di area publik juga kemudian diatur. Ini bagaimana kemudian menginformasikannya ataupun mensosialisasikannya tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada dinas-dinas terkait terutama untuk di daerah. Ya. Sebelumnya kita ketahui bahwa Kementerian Kesehatan itu kan sudah menyiapkan itu ya Mbak ya. Jadi mereka dengan dinas kesehatan di daerah itu sudah melakukan training, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat jauh sebelum Januari dan Februari seperti yang ada di media itu. Jadi kawan-kawan di Kementerian Kesehatan itu sebetulnya sudah terlatih, terutama sebelumnya kan menghadapi seperti flu burung dan lain-lain itu. Jadi mereka sendiri sebetulnya sudah di daerah-daerah itu juga sudah menyosialisasikan tentang apa itu COVID-19 ini. Tapi memang Mbak, kalau kita bicara protokol, ini kan prosedur standar yang mungkin kalau misalkan bagi masyarakat awam ini masih perlu diturunkan dalam mungkin kampanye nasional bahasa yang lebih sederhana dan lain-lain itu. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi gitu. Kawan-kawan itu sudah di kementerian lembaga itu sebetulnya dengan kampanye mensosialisasikan bagaimana cara penanganan COVID dan lain-lain itu sudah terjadi dan sampai di daerah-daerah. Kita menyadari bahwa kalau di ibu kota akses untuk mendapatkan informasi itu sangat cepat gitu. Tetapi kalau di daerah bagaimana? Dan ini sudah instruksi dari Mendagri itu sebetulnya sudah jelas sekali bahwa setiap gubernur sampai wali kota dan pemimpin daerah yang paling terendah itu diminta untuk menyosialisasikan ini. Dan karena kita harapkan ada persepsi yang standar, yang sama rata di semua daerah mengenai penanganan COVID-19. Dan ini disampaikan juga bahwa informasi tentang COVID-19 ini harus satu pintu, yaitu melalui Kementerian Kesehatan. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kalau ada yang ragu, kalau ada miskomunikasi segala macamnya kaitan COVID, kita langsung merujuk ke yang call center itu. Segala sesuatu itu bisa dijawab di sana sehingga meminimalisir untuk orang terpapar hoax. Artinya tidak ada alasan lagi untuk gagap menangani wabah corona ataupun COVID-19 ini karena sudah ada protokol dan SOP yang mengatur. Dan ini bisa dipastikan bahwa memang ini akan dikawal, bahwa persepsi ataupun SOP-nya ini memang akan diimplementasikan di semua kalangan. Jadi kita ini kan dalam situasi kedaruratan ini kan sistem kendali terpadu itu juga harus dilakukan. Misalkan kami di kantor staf kepresidenan, kami kan juga salah satunya itu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kawan-kawan di kementerian lembaga. Bagaimana mereka juga memberikan informasi, laporan atau koordinasi dengan kami tentang bagaimana penanganan sampai tingkat daerah itu dilakukan. Karena itu instruksi presiden yang jelas dan clear yang harus dilakukan. Dan kami menyadari juga bahwa COVID-19 ini selain soal substansi penanganannya, kampanye dan sosialisasinya yang paling terpenting tuh agar gerakan masyarakat itu menjadi sesuatu yang masif gitu. Jadi masyarakat itu menjadi sadar bahwa untuk mengurus dirinya tentang kesehatan yang terkait COVID ini seperti apa. Ketika gejala saya sakit, batuk, pilek, demam 38 derajat, saya harus melakukan apa. Dan informasi ini sudah disediakan dalam situs web maupun call center yang tadi disampaikan oleh Nah, ini akses untuk publik untuk melihat apa saja sih yang diatur ataupun SOP seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah ini seperti apa Mbak Dani? Ya, sebetulnya protokol yang ada, yang 5 protokol itu kan sudah di-upload dan sudah ada di situs webnya Menkes ya. Jadi kalau misalkan ada dan bahkan sudah disebarkan, jadi kalau memang ini masyarakat ingin tahu tentang apa saja yang terkait COVID-19 sebetulnya bisa dilihat dari berbagai hal itu. Satu, dari program
protokolnya itu sendiri, 2 dari situs webnya Menkes, dan ketiga yang call center itu. Dan saya rasa pemerintah di daerah dan rumah sakit rujukan juga bisa memberikan informasi terkait itu. Dan yang menarik Mbak, saya barusan mendapat informasi undangan dari kawan-kawan di Depok, itu mereka punya tagline jangan takut dengan virus corona, dan mereka melakukan olahraga bersama besok jam 7 pagi dengan pemerintah kotanya, dengan para dokter untuk mengatakan bahwa kita jangan takut menghadapi virus corona. Pemerintah melakukan perannya dan tugasnya untuk menangani COVID-19, masyarakat juga bisa ikut berkontribusi untuk sama-sama melawan. Kita berkolaborasi. Oke, kita harapkan memang dengan adanya hal seperti ini membuat masyarakat merasa aman, kemudian tidak ada kekhawatiran bahwa semua sudah ditangani sesuai dengan perannya masing-masing dan sudah ditangani dengan baik seperti itu ya Mbak Dani. Dan kita juga ini Mbak, terima kasih kepada media yang menyebarkan ini. Kita jangan takut corona, hindari hoax, dan kita bersama. Oke Mbak Dani, terima kasih telah berbincang bersama kami di Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Rara. Ya, dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.